Halo pemirsa, sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas dalam program Indonesia Tourism Forum di spesial episode podcast bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Senang sekali hari ini bisa menemani Anda semua. Kita akan kembali membahas pariwisata budaya yang ada di Indonesia. Kali ini pemirsa sahabat Eljon datang dari Provinsi Seribu Sungai, mengalir jejak kejayaan Kerajaan Tayan Pakunegara, salah satu pusat peradaban penting di Kalimantan Barat. Pemirsa sahabat Eljon, kerajaan ini tak hanya menjadi tempat jalur perdagangan yang strategis, tetapi juga tempat bertemunya budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Dan sebagai penjaga nilai adat dan warisan leluhur, Tayan mewariskan kisah tentang harmoni, kekuatan lokal, dan peradaban yang tumbuh dari aliran sungai terpanjang di Indonesia. Lalu pemirsa sahabat Eljon, bagaimana peran kerajaan Tayan dalam menjaga identitas budaya, adat masyarakat Dayak Melayu di Kalimantan Barat? Nah, sahabat Eljon, telah hadir bersama kita secara virtual hari ini. Kita terhubung langsung bersama Yang Mulia Raja Tayan Gusti Yusri SH, Panembahan Anom Pakunegara, Raja Tayan 14, dan juga Permaisuri. Suatu kehormatan kita bisa menyapa Yang Mulia dan Permaisuri. Bagaimana kabarnya Yang Mulia, Permaisuri? Kabar baik, sahabat Eljon, Mas Bagas. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia Permaisuri. Suatu kehormatan bagi saya dan juga sahabat Eljon hari ini bisa terhubung langsung. Kita akan kembali mengulik jejak peradaban tepian Sungai Kapuas dari Kerajaan Tayan ini Yang Mulia. Untuk itu izin Yang Mulia dan Permaisuri dapat di-sharing ke sahabat Eljon, pemirsa semua saat ini menyaksikan bagaimana kisah berdirinya Kerajaan Tayan yang menjadi salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Baik, Mas Bagas dan sahabat Eljon, pertama-tama saya bersama Permaisuri mengucapkan rasa bangga dan terima kasih dapat bergabung bersama sahabat Eljon untuk memperkenalkan sebuah kerajaan Tayan Pakunegara yang hari ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya perlu perkenalkan dulu, ini kerajaan sudah ada sejak tahun 1450-an. Dulu sebagai sebuah otonom pemerintahan yang kemudian sejak Indonesia merdeka kita bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Kerajaan Tayan ini berasal dari Kerajaan Matan. Kerajaan Matan itu juga adalah salah satu kerajaan tertua di Pulau Kalimantan, di mana anak Raja Matan itu hijrah ke Tayan, kemudian mendirikan Kerajaan Tayan terus turun-temurun. Nah, di dalam ketika mendirikan Kerajaan Tayan langsung terjadi asimilasi antara suku Melayu, kemudian menikah dengan seorang putri dari suku Dayak, yang kemudian turun-temurun hinggalah kami hari ini. Dan masyarakat yang mendiami wilayah Tayan. Nah, kemudian ada jejak peradaban juga, masuklah Tionghoa belakangannya, baik dengan misi dagang maupun juga misi politik. Jejak-jejak kedatangan bangsa Cina nampak jelas ada pada peninggalan-peninggalan baik berupa artefak maupun berupa jejak-jejak arkeologis yang juga telah teruji dan telah diteliti oleh Pusat Arkeologi Nasional berupa keramik dan juga terutamanya keramik, dan
peninggalan-peninggalan lain yang sudah sangat usia tua, itu di zaman dinasti Qing dan dinasti Ming. Nah, tetapi mereka datang belakangan. Nah, ya jelas dengan misi politik dan misi dagang. Kerajaan Tayan berada di pinggiran Sungai Kapuas. Kalau Sungai Kapuas itu panjangnya kalau nggak salah dari muaranya di Kota Pontianak atau dulunya di Kesultanan Pontianak. Hulunya itu di Putu Sibau, daerah Kapuas Hulu, namanya Kapuas Hulu. Berbatasan nanti dengan Kalimantan Tengah. Panjangnya sekitar 1000 lebih kilometer. Nah, dari muaranya Tayan itu kira-kira berjarak baru 10% lah jarak sungainya itu. Nah, jadi ya ke Tayan itu sekitar ya 10% lah begitu. Nah, jadi relatif masih dekat. Di atas Tayan, kita sebut di atas, di hulu sungainya, masih ada beberapa kerajaan. Yang hari ini masih eksis, ada kerajaan Sanggau, kerajaan Suryanegara Sanggau. Ada juga kerajaan Sekadau, ada juga kerajaan Sintang. Dahulu di zaman dahulu kalanya, masih ketika kerajaan ini masih eksis, ada kerajaan-kerajaan kecil, ada kerajaan Piasa, ada kerajaan Embaloh, ada kerajaan Bunut di sana, yang secara keseluruhan dulu pernah mencapai 24 kerajaan di Kalimantan Barat. Di zaman Belanda, kerajaan-kerajaan itu sudah ada yang bubar. Nah, itu berkurang hingga hari ini tersisa ada 11 kerajaan, termasuk satu diantaranya adalah Kerajaan Tayan, yang seperti tadi saya jelaskan di muka. Nah, seiring dengan perjalanan sejarah, Kerajaan Tayan yang tadinya merupakan sebuah state, ya, otonom lokal, kemudian berubah menjadi daerah administratif pemerintahan, bagian dari pemerintahan Kabupaten Sanggau. Nah, begitu rekan Bagas. Terima kasih banyak Yang Mulia, luar biasa sekali perjalanan yang begitu banyak nilai-nilai budaya di situ ya. Berawal dari menjadi suatu otonom pemerintahan ya Yang Mulia ya, Kerajaan Tayan ini, sehingga sekarang menjadi salah satu bentuk warisan budaya Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang Kerajaan Tayan Yang Mulia, arti dari Tayan itu sendiri apa Yang Mulia? Apakah ada cerita rakyat atau legenda yang menyertai sehingga disebutlah Kerajaan Tayan? Ya, memang Mas Bagas ya, tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan apa makna Tayan itu. Umpamanya dalam sebuah traktat atau dalam sebuah dokumen yang tercatat, itu tidak ada. Tetapi secara toponimi ataupun etimologi, Kerajaan Tayan ini secara sederhana, secara singkat dapat dikatakan sebuah wilayah yang berada di pinggiran sungai. Nah, kemudian ada lagi pengertian, umpamanya begini, sejarah mencatatnya, Tayan berasal dari kata ta dan ian, berarti daerah yang berada di pinggiran sungai tadi. Nah, kota atau lebih tepatnya saya rasa wilayah. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa Tayan itu adalah tanah yang tajam. Memang di Tayan itu
selain di Sungai Kapuas, wilayah Tayan itu terletak di pinggiran Sungai Kapuas, tetapi ada anak sungai itu namanya Sungai Tayan. Nah, di Sungai Tayan ini muaranya itu ada tanjung. Nah, tanjung itu bentuk tanjungnya itu tajam, sehingga diartikanlah bahwa dikait-kaitkan bahwa ini adalah tanah yang tajam atau tayan. Lalu ada juga sejarawan yang mengatakan bahwa Tayan ini selain tadinya adalah daerah pemukiman, daerah kerajaan, juga daerah pelintasan kapal-kapal dari kerajaan-kerajaan atau wilayah yang di penghuluan Sungai Kapuas yang saya sebutkan tadi. Ada kerajaan-kerajaan dulu, bahkan ada kerajaan Meliau, ada Sanggau, Sekadau, Sintang, ada Piasa, ada Bunut yang jejak sejarahnya juga masih ada sampai sekarang. Nah, ini adalah daerah pelintasan ketika mereka untuk menuju laut atau menuju kerajaan-kerajaan lain yang berada di wilayah selatan Kalimantan Barat. Di sana ada kerajaan Matan, ada kerajaan Simpang, ada Kubu, kemudian di utaranya ada kerajaan Mempawah dan Kesultanan Sambas. Nah, di muara sungai ini kan nanti bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Brunei, dan seterusnya karena laut lepas. Nah, karena Tayan ini letaknya strategis, katakanlah di antara itu, ada yang mengartikan bahwa daerah Tayan ini adalah daerah untuk pengintaian, sehingga kemudian disebutlah Tayan, daerah Tayan. Nah, ada yang terlupa tadi saya di depan, bahwa kedudukan kerajaan Tayan hari ini ketika Gusti Lekar itu datang di wilayah Tayan ini, dia ke Teluk Kemilun, nama daerahnya. Teluk Kemilun ini berada di sekitar muara Sungai Tayan. Nah, dari Teluk Kemilun, Gusti Lekar memindahkan kerajaannya di daerah Rayang, di Bukit Rayang, masih dalam aliran Sungai Tayan, anak dari Sungai Kapuas. Setelah menetap di sana, barulah pindah di sekarang hari ini namanya Desa Pedalaman. Nama wilayahnya Pedalaman. Nah, yang hari ini kedudukan kerajaan. Tidak ada catatan sejarah yang resmi menyatakan kapan kepindahan itu berlangsung. Nah, diperkirakan saja itu dari bukti-bukti sejarah atau dari catatan-catatan hasil pengamatan maupun analisa dari pusat arkeologi, diperkirakan itu di zaman Raja kelima. Raja kelima itu pindahlah sampai kedudukannya hari ini. Nah, saya ini keturunan ke-14. Nah, ke-14 kami. Nah, dan dalam sejarahnya juga kerajaan Tayan ini sempat vakum selama 45 tahun. Ketika raja terakhir, ayahanda saya, Gusti Ismail, menjabat bertahta pada tahun 1944, lalu kemudian setahun kemudian Indonesia merdeka, status raja akan tetap melekat. Nah, baru kemudian ada penobatan kami itu pada tahun 2012. Nah, begitu Mas Bagas. Baik, terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Luar biasa sekali, ini merupakan sejarah yang menjadi insight baru juga untuk sahabat Eljon. Tentu kita ingin kembali masih mengulik asal-usul dan sejarah dari kerajaan Tayan ini. Kalau tadi kita sudah mengetahui ya sahabat Eljon, arti dibalik dari kata Tayan. Kemudian kalau kita mengilas balik Yang Mulia dan Permaisuri, kalau zaman dahulu kerajaan
Apalagi sebelumnya banyak sekali kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat ya. Hingga sekarang masih ada 11 kerajaan yang mulia ya. Apakah pernah terjadi peristiwa besar yang mulia seperti perang atau mungkin migrasi budaya yang memperkuat posisi kerajaan Tayan hingga saat ini? Baik, Mas Bagas dan sahabat Eljon, sebagai sebuah state ya, sebagai sebuah negara, sebuah kerajaan, tentu saja kalau kita lihat dari zaman dahulu kan memang tidak lepas dari urusan peperangan. Peperangan ini motifnya bisa untuk mempertahankan wilayah atau melakukan ekspansi atau pertimbangan-pertimbangan politik lain. Tapi garis besarnya demikianlah. Berperang bisa juga kita diserang, bisa juga kita menyerang. Nah, ada dua hal itu tadi. Jadi peperangan dan perkawinan antar kerajaan. Nah, di dalam sejarahnya kerajaan kita ini pernah berperang dengan kerajaan Landak, ya. Terus juga dulu pernah berperang dengan Kesultanan Pontianak, ya tetangganya gitu. Dan juga tidak terlepas pernah terjadi pemberontakan. Nah, tetapi ini semua ya menjadi sebuah catatan sejarah yang kalau kita lihat hari ini tidak ada bekas negatif yang membekas bagi kami, bagi penerus ini, bagi masyarakat, bahwa peperangan ini kemudian membawa dampak yang berkepanjangan. Itu rasanya kok tidak juga. Jadi hari ini kalau kita bercerita itu menjadi sebuah ya cerita yang kita sama-sama bisa menceritakan, bisa menjadi ya kadang-kadang ya lucu-lucuan juga. Karena kami di Kalimantan Barat, kerajaan-kerajaan ini terhimpun juga selain di dalam forum Keraton Nusantara, ya secara kedaerahan kita juga memiliki organisasi lain yang kita selalu berkumpul kalau ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan-kegiatan terutama festival, dan masing-masing kerajaan ini memiliki kegiatan-kegiatannya yang di situ kita sudah kumpul dalam suatu ikatan kekeluargaan yang sangat kuat gitu. Nah, peristiwa-peristiwa besar itu. Ada lagi yang lebih besar, itu ketika Cina mengirim pasukannya untuk menguasai Tayan. Nah, jejak sejarahnya juga masih ada. Ya, ditambah lagi dengan cerita-cerita rakyat mengenai hal itu, kemudian bekas-bekas peninggalannya itu ada. Seperti mereka membangun terowongan dari daerah katakanlah itu daerah pelabuhan ya, di ujung pelabuhan mereka membangun terowongan. Terowongan ini dibuat menuju ke istana. Nah, tetapi aksi kerajaan Cina itu kemudian diketahui oleh pasukan kerajaan lah, ya laskar lah barangkali pada waktu itu, hingga dipatahkan dengan cara menyiramkan air panas dengan, kalau bahasa daerahnya itu rebusan buah keleluk. Nah, itu ya seperti ya katakanlah racun begitu ya, racun, sehingga membuat pasukan itu banyak yang tewas di dalam terowongan, yang kemudian karena terowongan ini terhubung dengan sungai juga, lalu membusuklah itu. Nah, ini kembali juga akhirnya juga menjadi cerita rakyat lah ya, yang
Nah, akibat dari kematian ini, sungai itu tercemar dan berbau busuk. Dalam bahasa daerah, busuk ini lapas dalam bahasa daerah adalah buntu. Buntu. Nah, sehingga daerah ini kemudian diabadikan dengan nama Semuntu atau buntu atau busuk tadi. Nah, ini juga merupakan salah satu situs, menjadi situs, dan hari ini masih tetap terpelihara dan jejaknya masih ada. Nah, termasuk terowongan-terowongan itu menjadi situs kerajaan yang juga telah berkali-kali diteliti. Nah, begitu Mas Bagas. Jadi kalau soal peperangan itu ada kisahnya juga memang. Ya. Wah, dari kejadian-kejadian seperti itu yang mulia menjadi seperti sekarang banyak sekali ya sejarawan yang meneliti seperti yang mulia sampaikan, menjadi sebuah situs juga berawal dari kejadian bisa dikatakan perperangan tersebut di sungai sehingga disebut namanya menjadi daerah Buntu, si Buntu ya. Ya. Buntu. Ya. Nah, tentunya juga ini menjadi salah satu kejadian yang memperkuat posisi kerajaan Tayan ya yang mulia ya, dan juga selain ada perkawinan juga antara kerajaan begitu yang mulia ya. Betul Mas Bagas. Jadi umpamanya kalau di sini antar kerajaan itu anak rajanya ada yang menikah dengan anak raja sini, menikah dengan anak raja Landak, menikah dengan anak raja Matan, Sanggau, Mempawah dan seterusnya. Itu saling terjadi, sehingga semakin merekatkan hubungan antar kerajaan ini. Nah, makanya di kemudian harinya kami kerajaan ini satu sama lain itu sebenarnya sudah punya hubungan kekeluargaan. Nah, jadi seperti disampaikan di depan tadi, pengaruh Dayak dan Melayu di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kerajaan Tayan, itu sangat kental. Nah, jadi perkawinan tadi antara Gusti Lekar dengan Encik Periuk, kemudian melahirkanlah kami ini, dan kemudian berikut keturunan-keturunannya juga saling kawin silang itu terjadi dalam waktu yang panjang sejarahnya kerajaan Tayan itu. Oh ya, ada jejak sejarah juga yang Mas Bagas di Tayan itu yang sampai hari ini juga masih di zaman Belanda, zaman POC, peninggalannya masih ada berupa meriam-meriam POC yang pada abad ke-16 1600 sekian itu masih terlihat jelas dan banyak jumlahnya. Belum termasuk yang masih ada di dasar sungai. Sebagian sudah ada yang diangkat, juga sekarang ada di halaman keraton, ada di kedudukan kerajaan yang 3 lokasi sebelumnya itu, 2 lokasi sebelumnya itu juga ada meriam-meriam itu. Nah, dengan lambang POC-nya. Ketika tahun 43 Jepang masuk, perang juga itu. Cuma itu sudah di era perang modern. Nah, dulu dengan Belanda juga ada peperangan, selain sesama kita ya Belanda juga. Nah, tapi ketika Jepang masuk kan perangnya sudah modern, yang kita masih dalam keadaan peralatan tradisional, berhadapan dengan itu ya memang ya limpungan lah pasti itu Mas Bagas pada zaman itu. Nah, jejak-jejak juga bekas-bekas peperangan itu di Tayan itu masih ditemukan, seperti bom perang dunia kedua, juga termasuk meriam, nah bangkai-bangkai pesawat Jepang. Nah, itu yang di sungai ya, juga ada yang juga sudah musnah gitu, Mas Bagas. Nah, gitu Mas.
Baik. Terima kasih yang mulia, luar biasa sekali ya sahabat Eljon. Kita mendapatkan pengetahuan baru terkait sejarah di Kerajaan Tayan ini. Kemudian yang mulia Permaisuri, jika tadi kita sudah mengetahui asal usul dan juga jejak peradaban juga dan asal usul dari Kerajaan Tayan ini, kita ingin mengetahui lebih ke dalam lagi nih, bagaimana sih struktur kerajaan dan kehidupan di dalam istana di Kerajaan Tayan tersebut. Mungkin kita ingin mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Tayan. Yang mulia boleh diceritakan, apakah ada struktur yang berbeda dari kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan atau mungkin di Nusantara? Baik, Mas Bagas, sahabat Eljon. Rasanya sih ya memang kalau di era yang lalu sama sajalah dengan di kerajaan lain. Cuma yang istimewa menurut saya, Kerajaan Tayan ini pernah dipimpin oleh raja perempuan, oleh seorang ratu. Ratu Utin Blondo namanya. Itu raja ke-7. Itu bertahta sekitar tahun 1800-an itu. Utin Blondo. Jadi di zaman itu pun perspektif gender sudah dikenal di Kerajaan Tayan. Nah, kalau strukturnya ya seperti yang lain, ya ada pangeran-pangeran yang mengurusi sesuai dengan bidang-bidangnya. Apakah itu umpamanya pangeran bendahara, ada panglimanya, ada abdi dalamnya di masa lalu. Nah, kalau di era-era sekarang kita menyesuaikan karena fungsi politik kerajaan itu sudah tidak ada lagi. Fungsi rajanya, kita hanya menjalankan fungsi-fungsi budayaan. Nah, kita melestarikan kebudayaan, tradisi-tradisi yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal. Nah, itulah yang kita rawat. Sementara kekuasaan politik kan sejak kita berikrar untuk bergabung ke NKRI, ya kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi struktur-struktur itu kepentingannya hanya untuk melestarikan kebudayaan. Nah, jadi tidak dalam pengertian politik. Kalau umpamanya dulu ada ya, Menteri Keuangan, Pangeran Bendahara, ya konteksnya hanya mengurus kepentingan kerajaan yang hari ini, yang tidak, kalau dulu kan kerajaannya kan konteksnya kan negara. Nah, jadi sudah jauh berbeda begitu. Kita fokusnya mengurus budaya dan tradisi. Terus ini satu Mas, yang perlu saya jelaskan bahwa di masa transisi kerajaan, ini bagian dari sejarah Kerajaan Tayan, sebelum kita melebur ke NKRI seperti hari ini, itu ada sistem pemerintahan ketika di masa transisi itu adalah swapraja, pemerintahan swapraja. Zaman pemerintahan swapraja waktu itu, fungsi raja masih melekat dan merangkap sebagai kepala swapraja. Itu wilayah Kerajaan Tayan itu ya seperti wilayah negaranya pada waktu itu. Tetapi kemudian terjadi perubahan sistem pemerintahan lagi. Kerajaan Tayan itu dilikuidasi menjadi wilayah bagian jadi dari Kabupaten Sanggau. Nah, swaprajanya kemudian dihapus. Nah, tadi bayangkan dari negara kemudian menjadi pemerintahan swapraja, lalu menjadi kewedanaan. Kewedanaan adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Sanggau, dan kemudian hari ini wilayah Kerajaan Tayan dibagi lagi menjadi 5 bagian dengan nama kecamatan-kecamatan. Tetapi wilayah adat, wilayah budayanya adalah 5 kecamatan itu. Jadi itu adalah wilayah Kerajaan Tayan yang secara historis memiliki tapel batas, memiliki
bahkan bahasa sendiri. Kalau Mas Bagas atau ingin mendengar bagaimana bahasa Tayan diucapkan, saya bisa ucapkan. Nah, jadi wilayah kerajaan itu mempunyai bahasa sendiri. Jadi setiap 5 wilayah ini bahasanya berbeda, Yang Mulia? Sama kalau untuk wilayah kerajaan Tayan, karena sekarang dia menjadi kecamatan-kecamatan gitu, Mas Bagas. Cuma dengan kerajaan lain saja yang berbeda. Ya, perbedaannya di kerajaan lain. Nah, maka sekarang itu sering diteliti. Batas-batas wilayah itu ditandai juga, selain batas teritorial juga bahasa. Gitu, Kalau yang ketahui bahasa di Kalimantan Barat lebih ke Melayu, Yang Mulia. Pakai. Ya. Kalau di pesisirnya bahasa Melayu dan juga bahasa Dayak. Bahasa banyak lagi sub-sukunya. Bahasanya banyak. Baik. Oke, kalau begitu artinya selain bahasa, tentu kan pasti ada tradisi-tradisi ya Yang Mulia. Permaisuri yang memang masih dari dulu hingga sekarang masih dilakukan. Barangkali bisa diceritakan juga Yang Mulia atau mungkin dari Permaisuri terkait tradisi-tradisi yang hingga saat ini mungkin di keraton, di istana masih dilakukan sampai hari ini. Ya baik, Mas Bagas, sahabat Eljon. Ada tradisi yang menurut kita sangat unik ya, kita di Tayan itu unik dan rasanya kita belum menemukan di tempat lain. Itu adalah tradisi perang ketupat. Perang ketupat, saya sebagai festival juga ya bahkan ya Yang Mulia. Nah kalau dulu perang ketupat ini ya memang sebuah tradisi, sebuah ritual yang dilakukan untuk sebagai begini ya, saya katakanlah kalau di tempat lain itu seperti bisa diartikan sedekah bumi, bisa juga diartikan ini sebagai tolak bala. Ya, tolak bala itu kalau masyarakat atau negeri ini dilanda musibah, dilanda kemarau panjang, kemudian terjadi banjir, maka pemimpinnya, rajanya serta masyarakat kemudian berikhtiar untuk melakukan sesuatu ritual. Nah, ritual itu dilakukan dengan akhirnya itu adalah perang ketupat. Nah, perang ketupat ini adalah saling lempar ketupat antara masyarakat di daratan dengan masyarakat di Sungai Kapuas tadi itu. Karena kotanya berada di pinggiran sungai, dilakukanlah hal itu, saling lempar dengan ketupat itu. Nama ketupatnya ketupat tolak bala. Beda ketupatnya dengan ketupat pada umumnya itu, Mas Bagas. Jadi ketupatnya agak kecil, jadi kalaupun mengenai kita ya tidak terlalu sakit. Karena ini kan sebagai bentuk, sebagai simbolik memerangi mara bahaya. Nah, mendahului rangkaian daripada perang ketupat ini adalah mandi bedil namanya kalau di sini. Dalam bahasa Indonesia itu memandikan barang pusaka. Jadi setiap perang ketupat ini didahului dengan memandikan barang pusaka. Barang pusaka yang dimandi selain berupa keris, berupa bedil atau meriam kecil dan pusaka-pusaka lainnya. Nah, itu didahului dengan itu. Lalu perang ketupat ini sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Nanti Mas Bagas saya undang. Siap, terima kasih Yang Mulia. Jadi acara festival ini, dan saling lempar dari ujung Tanjung yang sebagai simbol sebagai simbol tanah yang tajam tadi dalam konteks pengertian Tayan. Mulai dari ujung itu ada ritualnya, berperanglah saling lempar ya antara orang di daratan dan orang tanpa terkecuali. Nah, kita kemudian mengemas dalam bentuk festival. Nah, kita biasanya raja-raja yang kita undang naiklah di atas perahu atau kapal yang ikut berperang, saling lemparlah ini. Nah,
Setelah perjalanan sekitar 1 kilo, kan tidak terlalu jauh lah itu kan. Berakhirnya di istana. Berakhir di istana, lalu kemudian kita makan bersama, makan ketupat juga, tapi bukan ketupat yang dilempar-lempar tadi, ketupat yang lain, ya. Kemudian kita makan bersama, menandakan bahwa ini sebagai ya tadi kita berperang, lalu sekarang kita berdamai. Namanya saja berperang, tetapi yang terjadi itu adalah keceriaan, suka duka begitu ya. Nah, dalam praktiknya kemudian ya, dalam kenyataan. Nah, begitu Mas Bagas. Wah, luar biasa, ini menjadi suatu atraksi juga ya, menjadi nilai budaya dan daya tarik pariwisata nih jadi yang mulia. Iya, itu saya pikir Mas Bagas itu menurut saya unggulan kami, unggulan Kabupaten Sanggau, apalagi tadi bahkan saya pikir Kalimantan Barat, dan kita sangat unik sekali gitu, karena ini pestanya di air gitu, dan unik lah begitu Mas. Di atas air ya yang mulia, terus sambil lempar ketupat. Wah, ini menjadi festival daya tarik, setuju, menjadi nilai daya tarik terkuat sepertinya di Sanggau. Kemudian yang mulia, kalau kita membahas tentang tadi ada perang ketupat dan juga ada prosesi pemandian pusaka terlebih dahulu di awal ya. Artinya kan ini menjadi nilai-nilai budaya di dalamnya, menjadi juga pesta masyarakat juga yang masih aktif hingga saat ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang tradisi budaya lainnya yang ada diwariskan oleh Kerajaan Tayan hingga sekarang, mungkin salah satunya adalah pakaian adat ya yang mulia ya. Kita ingin mengetahui juga pakaian adat yang mulia dan permaisuri hari ini luar biasa sekali, keren sekali. Mungkin ini juga menjadi salah satu tradisi kah yang mulia? Mungkin boleh diceritakan kepada kita semua. Ya, betul Mas Bagas, sahabat Eljon. Ini adalah pakaian kebesaran. Memang ada beberapa macam, tapi bentuk dasarnya adalah ini bunga pakis atau kangkung menjalar. Terus di kopiahnya adalah bintang bulan gitu ya. Nah itu anunya. Di dalam pakaiannya juga mencerminkan pertautan suku-suku yang ada. Saya lupa tadi Mas Bagas. Di dalam tradisi perang ketupat tadi itu juga mencerminkan perpaduan antara tradisi Melayu dan Dayak di situ, Mas Bagas. Dan di dalam peperangan ataupun kegiatan mandi bedil dan perang ketupat ini, masyarakat Dayak juga terlibat aktif dan ada bagian-bagiannya. Seperti layaknya orang berperang, ada genderang perang ya. Nah, genderang perang ini tidak sembarangan orang yang bisa menabuh. Nah, ini barangkali juga ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Bagas sebelumnya mengenai struktur di kerajaan. Genderang perang ini hanya boleh ditabuh oleh saudara kami dari suku Dayak dan dari desa tertentu, namanya Desa Melugai, yang dulu adalah kedudukan keraton pertama, yang kedua. Nah, dan dusunnya namanya dusun Entangis. Nah, mereka lah yang tugas memukul genderang itu. Jadi sepanjang 1 kilometer pulang perginya itu, genderang ini ditabuh dengan nada yang khas juga itu, Mas Bagas. Nah, jadi ada dua hal, pertautan antara suku, kemudian perspektif gender juga, kalau menurut saya sangat mengemuka begitu, Mas Bagas, di Kerajaan Tayan. Karena memang juga kalau kita bicara perspektif gender yang mulia, sempat menyampaikan juga bahwa sebelumnya juga sempat dipimpin oleh ratu. Ya,
Menunjukkan sekali emansipasi wanita sudah terbentuk dari zaman dahulu ya, Yang Mulia. Wah, menarik sekali sahabat Eljon ini, kita jadi mengetahui juga nilai-nilai budaya, leluhur dan juga adat istiadat dari Kerajaan Tayan ini. Terima kasih banyak Yang Mulia. Nah, masih kita membahas tentang tradisi dan budaya Yang Mulia Permaisuri. Selain tadi ada pesta masyarakat, bisa kita sampaikan juga perang ketupat dan juga susunan kerajaan yang juga menjadi salah satu tradisi yang terjadi di Kerajaan Tayan. Apakah ada hukum adat yang masih dijalankan begitu Yang Mulia? Karena kan kalau kita berbicara kerajaan zaman dulu, hukum-hukum sebelum melebur bersama NKRI diatur oleh negara, tentunya ada hukum atau sanksi-sanksi tradisional yang dilakukan. Apakah itu masih ada dan masih berjalan hingga saat ini Yang Mulia? Hukum itu ada, tetapi kecenderungan masyarakat lebih mematuhi atau menyerahkan kepada hukum-hukum negara. Apabila pelanggaran yang sifatnya pidana. Tetapi kalau yang sifatnya adat juga, maka penyelesaiannya secara adat. Tapi kalau menyangkut pidana umum begitu, umpamanya kasus pembunuhan, umpamanya pencurian, itu masyarakat cenderung kami memilih itu menyerahkan kepada hukum negara. Ada hukum itu, tapi kecenderungan kami memang menyerahkan kepada negara. Tetapi kalau menyangkut perselisihan, tapal batas, kalau yang namanya di kampung kan batas tanah, kalau dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu kan cukup diselesaikan, orang kan nggak perlu punya sertifikat dulu. Tanah saya di sini tandanya pohon pinang, di sana pohon kelapa, selesai. Kalau hari ini administrasi negara kan menghendaki adanya bukti sertifikat. Nah, sertifikat ketemu dengan tradisional kan nggak ketemu ini. Nah, di sinilah peran biasanya hukum adat yang ini. Secara sederhana bisa dimaknai hukum adat yang biasanya diterapkan itu adalah musyawarah mufakat. Nah, ketika ada terjadi umpamanya perselisihan, terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan di dalam masyarakat, nah itulah yang diselesaikan secara adat. Nah, tetapi kalau tadi sifatnya kriminal ya kita biasa menyerahkannya ke umum. Nah, ada biasanya kan tidak juga selesai untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat itu. Nah, di sini adatlah muncul. Hukum positifnya jalan, hukum adatnya juga jalan. Nah, saya rasa tidak ada hal yang bertentangan lah begitu yang sejauh ini sampai menimbulkan suatu gap antara hukum adat dengan hukum positif. Ya, saling menyesuaikan saja lah gitu. Nah, Mas Bagas. Baik, memang sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan konflik ya Yang Mulia ya. Iya. Oke, saya juga sempat mendengar nih Permaisuri izin Raja Yang Mulia. Ada tradisi untuk perempuan itu belamin namanya. Mungkin boleh diceritakan kepada kita. Iya, jadi salah satu tradisi yang ada di Keraton itu memang ada beberapa tradisi juga yang kita gunakan, tapi sampai sekarang masih kita gunakan itu salah satunya tradisi belamin. Nah, belamin ini semacam kalau di tradisi Jawa biasa disebut dipingit gitu, Mas Bagas. Nah, zaman dahulu di keraton untuk melaksanakan belamin itu seorang
perempuan yang masih lajang atau yang remaja, biasanya yang remaja ini itu yang mau akhir balik ya, dalam posisi remaja memasuki akil balik. ya, memasuki akhir balik, yang baru mendapatkan menstruasi pertama kali, itu juga bisa dilakukan belamin selain untuk memasuki jenjang pernikahan. Jadi biasa dilakukan itu belamin selama 40 hari. Wah, cukup tidak boleh keluar, makan dan minum di situ. Malah biasanya ada yang menerapkan mereka melakukan kegiatan ini ABAB maupun yang mandi segala macam itu dilakukan di dalam kamar mereka. Jadi memang benar-benar dikit selama 40 hari. Jadi setelah berkembang dan era zaman sudah berubah, makin berkembang, wanita dan perempuan zaman sekarang kan sudah pada sibuk ya, jadi mereka melakukan belaminnya itu hanya 3-7 hari saja. Disederhanakan lah begitu. Iya. Nah, itu biasanya wajib untuk wanita yang akan menikah. Ya. Itu wajib. Nah, jadi selain itu kalau dia saat dia menikah dia sudah belamin, maka belamin itu tidak diperlukan lagi. Tapi masa remajanya, ketika dia masuk masa remaja, dia sudah belamin atau dia belum belamin, nah nanti waktu menikahnya harus dilamin. Dipingit tadi itu. Luar biasa. Jadi menarik karena masih terjadi hingga saat ini walaupun beradaptasi, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisi budaya. Luar biasa. Ya, artinya juga itu belamin ya permaisuri untuk menjaga keselamatan dari calon istrinya juga begitu ya, sebelum menikah begitu. Jadi semuanya dilakukan dalam kamar, tidak boleh keluar dulu, menghindari bala tadi mungkin ya. Iya betul. Dan juga di dalam kamar itu memang dibuat semacam tirai ya. Jadi kita menyebutnya itu apa namanya bagian? Tabir yang kelengkang, iya. Kelengkang, iya. Ada hiasan kami memang itu memang tradisi selalu kita gunakan dalam acara adat tradisi yang dilakukan. Kita memang ada hiasan dinding namanya kelengkang. Kalau di kerajaan lain barangkali kelengkang digunakan sebagai kain untuk padu-padan pakaian adat, kain semacam kain songket atau kain itu. Kalau kami kan menggunakan kain songket, kalau kerajaan lain itu menggunakan kain kelengkang. Nah jadi kalau di keraton kita itu menggunakan kelengkang sebagai hiasan. Jadi filosofinya itu kelengkang itu dijahit dengan berbagai macam warna. Setelah itu baru ditenun dengan benang perak atau benang emas dan dijadikan hiasan untuk melindungi dari tujuannya itu, filosofinya dari orang-orang tua terdahulu itu menyebutnya untuk melindungi calon pengantin atau remaja atau keluarga yang ikut juga melakukan belamin itu dari roh-roh jahat. Biasanya karena maklum ya. Apa sajalah, ya, baik roh maupun pengaruh-pengaruh negatif. Ya. Memang orang cenderung biasanya lalu mengatakan ini ada kaitannya dengan roh jahat atau hal-hal yang tidak baik begitu. Luar biasa. Jadi syarat akan makna juga ya, Permaisuri yang mulia. Baik, terima kasih banyak yang mulia Permaisuri. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang. Tentunya ini menjadi insight-insight luar biasa untuk kita dan sahabat Aldrin semuanya.
Namun sebelum kita tutup episode kita kali ini, kita juga ingin mendengar setelah kita mengetahui asal-usul ceritanya juga, kemudian juga nilai-nilai yang diterapkan hingga saat ini dari Kerajaan Tayan, yang tentunya menjadi insight-insight juga untuk sahabat Eljon. Nah, apa nih harapan dari Yang Mulia dan juga Permaisuri terhadap kelanjutan peradaban Tayan dan juga peran strategisnya dalam membentuk jati diri dari Kalimantan Barat, Yang Mulia? Terima kasih Mas Bagas, sahabat Eljon. Tentu saja saya mengharapkan perhatian yang lebih sungguh-sungguh lagi dari pemerintah dalam upaya kita melestarikan, menyelamatkan situs budaya kita di Tayan yang hari ini kami sebagai penerus dari tradisi kerajaan ini, kalau tidak ditopang atau dibantu oleh pemerintah, jelas kami mengalami kesulitan ya. Selain kami merawat tradisi ini terus terang saja dengan susah payah ya, memang kita melihat ada animo dari masyarakat yang sangat kuat dalam upaya melestarikan budaya ini, baik budaya dalam pengertian kesenian maupun tradisi-tradisi lisan dan tradisi-tradisi lainnya. Nah, karena itu kami memerlukan terutama ya fisik istana sebagai simbol peradaban, dan juga bangunan-bangunan lain yang menjadi bagian penting, bagian yang tidak terpisahkan dari istana, seperti ada bangunan istana, bangunan masjid, bangunan makam, dan tempat-tempat lain. Kami sungguh sangat memerlukan perhatian dari pemerintah, karena kita kerajaan tidak ada fungsi budgeting di situ. Kita tidak ada pemasukan, beda dengan dulu. Kita tidak memungut pajak. Nah, karena itu kita sesuai dengan fungsinya. Kita berharap sekali dengan pemerintah dan masyarakat dunia usaha barangkali untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh demi melestarikan tradisi kita, kebudayaan kita. Begitu Mas Bagas dan sahabat Eljon. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Tentunya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintahan juga. Kita sama-sama membangun kembali budaya dan menjaga sejarah kita. Dari Yang Permaisuri, mungkin ada yang ditambahkan? Ya, sejauh ini kita sudah sangat berusaha, berikhtiar untuk selalu menjaga ada tradisi agar generasi muda, anak-anak muda sekarang tidak melupakan asal-usul dari daerah mereka masing-masing, karena pengaruh luar itu sangat besar sekali, membawa mereka, dan sudah sangat kelihatan dampaknya. Mereka lebih cenderung ke budaya-budaya luar, di lagu-lagu Korea, K-pop, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat mempengaruhi mereka untuk melupakan sedikit sejarah mereka, seperti itu. Jadi ya memang penguatan maupun kemajuan budaya khususnya di keraton ya, itu memang harus mendapat perhatian lebih, baik dari pemerintah, stakeholder maupun masyarakat yang memang masih memperhatikan budaya kita di Nusantara ini. Demikian Mas Bagas.
Terima kasih Permaisuri, luar biasa, setuju sekali. Ini menjaga budaya dan merawat warisan kita, sahabat Eljon, tugas kita semua. Kita butuh perhatian yang lebih dalam menjaga dan merawatnya sehingga warisan ini tetap menjadi diri kita yang kuat. Terima kasih banyak Yang Mulia dan Permaisuri atas waktu dan kesempatan hari ini. Suatu kehormatan untuk kita semua sahabat Eljon dimanapun yang saat ini menyaksikan untuk mendapatkan cerita pengalaman secara virtual juga, sehingga kita dibawa langsung ke Kerajaan Tayan melalui cerita-cerita dan juga asal-usul nilai-nilai, insight-insight yang disampaikan hari ini. Sahabat Eljon, menjaga sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga merawatnya untuk masa depan. Sebab dari warisan inilah kita belajar tentang jati diri kita dan kekuatan budaya yang tak lekang oleh waktu. Untuk itu sahabat Eljon, saya Bagas Daripada bersama Eljon TV pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di program Indonesia Tourism Forum di episode-episode lainnya. Sampai jumpa. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!